Halo, berjumpa lagi dengan saya Sutriana Ebrianti dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita masuk dalam pembahasan kedua yaitu himpunan. Nah, apa itu himpunan? Kita harus kenalan dengan himpunan. Nah, ini merupakan kompetensi dasarnya. Kemudian untuk pengalaman belajarnya sendiri, semoga kita bisa capai pengalaman belajar kita. Nah, kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari, himpunan itu kan bisa dinyatakan dengan terbatas atau tidak terbatas. Nah, kita contohkan jika banyak suatu himpunan itu dapat dihitung, maka himpunan itu disebut himpunan tak hingga. Nah, himpunan bintang di langit sendiri itu merupakan himpunan tak hingga. Kenapa tak hingga? Maka kita bisa menghitung banyaknya himpunan bintang di langit ada berapa. Nah, jadi kalau apa yang kita bisa hitung, apa yang bisa kita data, itu merupakan suatu himpunan yang berhingga, ada batasannya. Nah, kemudian pengertian dan keanggotaan suatu himpunan. Himpunan itu bisa kita sebut dalam bentuk kelompok atau kumpulan, kan? Nah, dalam matematika itu kita sebutnya sebagai suatu himpunan. Nah, konsep himpunan itu ditemukan oleh matematikawan yang berasal dari Jerman. Nah, ini namanya, kemudian dia hidup antara tahun ini 1845 sampai 1918. Himpunan kumpulan benda-benda yang didefinisikan, ada batasannya dengan jelas. Dalam hal ini, yang maksudnya dengan jelas dan tegas, itu termasuk suatu himpunan yang diketahui, jadi bisa kita data dan bisa kita tuliskan anggotanya. Benda-benda dalam kehidupan kita sehari-hari disebut anggota atau elemen. Misalnya, elemen itu sendiri nanti dituliskan dalam bentuk E yang huruf besar itu. Nah, itu merupakan anggota himpunan kita bacanya. Itu juga dikenal dengan istilah matematikanya adalah elemen. Nah, dalam contohnya, di sini ada 3 contoh, yaitu contoh yang pertama adalah kumpulan hewan berkaki 4. Kumpulan hewan berkaki 4 itu bisa kita tuliskan, ada kerbau, ada kuda, ada sapi. Nah, sedangkan yang bukan anggota himpunannya itu ada ayam, ada itik, dan hewan-hewan yang tidak berkaki 4. Nah, itu bukan anggotanya. Jadi kumpulan di atas punya batasannya sendiri. Batasannya itu yaitu hewannya harus berkaki 4. Kemudian kumpulan atau kelompok bilangan merupakan faktor dari bilangan 12. Nah, ada faktornya di sini merupakan anggotanya, sedangkan bilangan ini merupakan bukan anggota dari himpunan tersebut. Jadi batasannya jelas. Nah, sedangkan pada contoh yang ketiga di sini adalah kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, di sini definisinya tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena batasannya tidak jelas. Berapa sentimeterkah yang disebut dengan tinggi itu? Nah, karena tidak jelas batasannya, maka itu bukan himpunan. Nah, di sini contoh 1 dan 2 tadi merupakan himpunan karena dia mempunyai batasan yang jelas dan bisa didata. Nilainya juga tidak relatif. Tetapi kalau contoh yang ketiga itu tidak jelas karena nilainya relatif. Tinggi itu tingginya seberapa, tidak ada batasan untuk sentimeternya berapa. Nah, kalian bisa tuliskan contoh dari 5 anggota himpunan dan 5 bukan anggota himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian juga bisa mencontohkan, misalnya kumpulan makanan enak. Nah, makanan enak di sini bisa enak bagi saya, bisa tidak enak bagi kalian. Nah, nilainya kan relatif. Nah, itu dikatakan bukan himpunan. Tetapi kalau nilainya bisa didefinisi dengan jelas, bisa didata, bisa dituliskan, itu merupakan suatu himpunan.
Selanjutnya pembahasannya, kalian bisa terus stay di sini. Nah, lihat di sini Ibu sudah mempunyai contoh-contoh yang beberapa kalian kerjakan, yaitu kumpulan kalimat yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Kumpulan siswa laki-laki di sekolah. Nah, kumpulan siswa laki-laki di sekolah itu bisa didefinisikan, bisa dihitung, ada jumlahnya. Nah, maka bentuknya karena dia terbatas dan ada batasannya, ini disebut betul merupakan himpunan. Kumpulan buah-buah yang ini apa ya tulisannya, yang diawali huruf A. Nah, yang diawali huruf A ada apel, ada anggur. Nah, bisa didata. Nah, berarti kumpulan buah-buahan yang diambil dari huruf A itu merupakan himpunan. Kemudian kumpulan binatang berkaki 4. Nah, seperti contoh yang pada Ibu jelaskan sebelumnya, itu merupakan suatu himpunan. Kemudian kumpulan negara di benua Eropa, itu juga merupakan himpunan. Benar, bisa kita tuliskan anggotanya. Kumpulan kelompok flora maupun fauna, tumbuhan maupun hewan. Oh, itu sangat banyak sekali. Ini bisa masuk dalam bentuk himpunan yang tak terhingga, karena banyak sekali ya. Kalau bisa dituliskan, bisa didata, itu merupakan himpunan. Kemudian kumpulan makanan enak, di sini bukan himpunan. Kenapa? Karena kumpulan makanan enak itu bersifat relatif, bisa enak buat kamu, bisa tidak enak buat teman kamu, Kak. Bentuk yang relatif seperti itu dalam penilaian relatif itu bukan suatu himpunan. Kemudian kumpulan orang ganteng di sekolah. Nah, sama dengan contoh nomor 1. Nilainya relatif itu bukan suatu himpunan. Kumpulan orang kaya di negara kita, mungkin spesifiknya di Indonesia ya misalnya ya. Nah, kumpulan orang kaya di negara kita. Nah, kaya di sini dalam batasannya, misalnya kita seharusnya kalau misalnya punya kekayaan batasannya di atas sekian, nah itu mungkin bisa termasuk kaya. Di sini kan relatif, bisa saja kita bilang seseorang itu kaya, tapi bagi orang lain itu tidak, itu nilainya masih relatif. Kemudian kumpulan pelajaran yang diminati siswa SMP Bruder. Nah, yang diminati kecuali kita melakukan survei. Nah, ada nilainya di situ, yang mana yang disukai atau tidak disukai. Nah, itu bisa masuk dalam himpunan, tapi kalau kita tidak punya data di situ, berarti kita bisa dikatakan itu bukan himpunan. Kumpulan siswa-siswi yang gendut. Nah, gendut di sini dalam artian berat badannya atau spesifikasi tubuhnya itu beratnya berapa. Nah, bisa aja kan kalian biasa hanya untuk mengejek teman, itu kalian mengatakan gendut atau tidak. Nah, kemudian misalnya di sini contoh yang termasuk himpunan ya. Nah, sama hewan berkaki 2, himpunan anak SMP Bruder kelas 7F, bisa didata ya. Kumpulan kendaraan bermotor, maksudnya beroda 2 kali ya, bukan bermotor 2. Kumpulan atlet bulu tangkis dari Indonesia ya. Kumpulan bilangan positif bulat, positif yang kurang dari 10 ya. Kumpulan anak pandai, bukan himpunan, betul. Kumpulan anak ganteng ya, nilainya relatif, itu bukan ya. Kemudian di sini kumpulan hewan berkaki 2 sama tadi ya, yang merupakan himpunan. Kumpulan anak kurang pintar, di sini bukan himpunan. Ya, kita tidak bisa mendefinisikan kurang pandainya itu bagaimana, dalam segi apa. Nah, kumpulan anak tinggi, tingginya seberapa, harus ada batasannya. Nah, itu beberapa contoh yang Ibu tampilkan. Nah, kiranya bisa jadi pembelajaran buat kita. Nah,
kumpulan buku tebal itu benar, bukan himpunan. Kumpulan lukisan indah, ya. Yang jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini, yang merupakan himpunan atau bukan himpunan itu nilai yang misalnya tegas bisa kita nyatakan, bisa kita data, itu merupakan himpunan. Tetapi jika nilainya itu relatif, itu bukan merupakan suatu himpunan.